Halo Sobat Baramasta, dimanapun berada. Salam akal sehat dan salam kewarasan. Menikah siri berujung penjara. Dan yang sudah terlanjur, ayo kita pahami. Dan yang coba-coba, hati-hati brother and sister. Kok bisa di penjara? Apa landasan-landasan hukum dan pemikirannya? Jangan skip video ini, simak hingga habis agar kita melek hukum, agar kita sama-sama belajar. Jangan sampai terjadi pada diri kita, anak kita, keluarga kita, dan kepada siapapun. Jika manfaat, sebarkan video ini. Manusia sebaik-baiknya adalah yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Apa saja? Kok bisa menikah siri itu di penjara? Luar biasa. Yuk, kita ikuti penjelasannya. Setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026 lalu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP ini masih banyak dikritisi. Kenapa? Karena salah satunya adalah terkait isu pemidanaan terhadap nikah siri dan poligami. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh mengatakan pencatatan perkawinan memang perlu dan penting dalam konteks administrasi negara. Pencatatan ini tentu dalam bentuk pertanggungjawaban negara dalam mengadministrasikan peristiwa keagamaan. Kemudian pencatatan tersebut tentu bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan, privat, dan atau hak sipil masyarakat. Apa saja pendekatan-pendekatannya yang seharusnya ditempuh agar mendorong kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan bukan melalui pendekatan pidana. Apa yang menjadi dasar pendekatannya? Keaktifan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sementara, ya, KUHP juga mengatur larangan perkawinan terhadap seseorang yang ada penghalang yang sah, seperti menikahi perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan. Jika perempuan masih terikat dalam perkawinan, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Dalam konteks tersebut, pidana dapat diterapkan. Namun, hal itu baginya tidak berlaku untuk poligami. Kalau poliandri dalam arti istri yang masih terikat dalam perkawinan, lalu menikah dengan laki-laki lain, itu bisa dipidana. Karena ada penghalang yang sah. Namun hal itu tidak berlaku dalam atau kepada yang berpoligami. Perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga penyelesaiannya pun harus melalui jalur perdata, bukan pidana. Nah, kemudian perkawinan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Komplikasi hukum Islam, serta ketentuan fikih yang mengatur perempuan-perempuan yang haram dinikahi, atau dikenal dengan istilah al-muharramat minan nisa, seperti ibu kandung, kemudian anak kandung, dan saudara sepersusuan. Jika dilarang, hal tersebut tentu akan menjadi konsekuensi hukum secara sengaja karena dapat berimplementasi dan berimplikasi pemidanaan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu perkawinan itu tidaklah sah dan tidak tepat. Kemudian, pernikahan siri tidak serta-merta karena keinginan untuk menyembunyikan dalam konteks faktual atau kondisi, ya, di mana masyarakat ada yang menikah siri karena persoalan akses dokumen administrasi. Lalu kemudian perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga penyelesaiannya harus juga melalui jalur perdata, bukan pidana. Pemidanaan itu sesuatu yang pada hakikatnya merupakan urusan perdata, perlu diluruskan.
dan itu juga harus diperbaiki. Namun secara umum, MUI tetap mengapresiasi diundang-undangkannya KUHP baru sebagai pengganti KUHP kolonial yang kita kenal saat ini adalah produk hukum nasional. Lalu di pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan meskipun mengetahui adanya penghalang yang sah. Menurutnya, ketentuan tersebut sebenarnya jelas karena memiliki batasan yang tegas. Nah, dalam undang-undang perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Kemudian, dalam Islam, penghalang yang sah dalam suatu perkawinan adalah ketika perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Nah, sementara laki-laki yang memiliki keberadaan ya dalam kepada istrinya tidak menjadi penghalang yang sah. Nah, sehingga menyebabkan ketidakabsahan perkawinan karena menikah siri yang telah memenuhi rukun dan syarat tidak memenuhi unsur pemidanaan. Kemudian perkawinan juga merupakan peristiwa keperdataan sehingga ya tadi awal saya sudah menjelaskan ya penyelesaiannya juga harus melalui jalur keperdataan bukan melalui jalur pidana. Karenanya pernikahan siri sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi tidak memenuhi syarat untuk adanya atau timbulnya konsekuensi hukum pemidanaan. Yang seharusnya ya kita juga harus mencermati dan mendalami. Ya mungkin ini menjadi suatu pemikiran ya perlu secara komprehensif agar tidak gagal dalam memahami dan mengkritisi daripada pasal-pasal dalam KUHP ini. Nah, seandainya pun jika itu dijadikan dasar pemidanaan kawin sirih ini, maka itu bertentangan dengan hukum Islam. Nah, adapun implementasi dalam KUHP baru harus juga diawasi secara ketat agar benar-benar membawa manfaat, menjamin keadilan, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya dan perlindungan terhadap umat beragama dalam menjalankan kerukunan atas keyakinan agamanya. Dan juga meyakinkan semua masyarakat di setiap elemen agar ajaran agama masing-masing, serta menjamin kemaslahatan bagi masyarakat luas. Nah, juga perlu kita pahami dalam konteks poligami dan nikah siri dalam KUHP nasional diposisikan sebagai kejahatan terhadap perkawinan apabila menyentuh dua aspek utama, yakni adanya perkawinan sah sebagai penghalang serta kewajiban pencatatan dan keterbukaan status perkawinan. Kemudian poligami tanpa izin yang dilakukan pada saat pelaku masih terikat perkawinan yang sah dapat dipidana. Kemudian itu juga diatur dalam pasal 402 ayat 1A KUHP nasional dengan ancaman penjara 4 tahun, 6 bulan, dan denda dalam kategori 4. Kemudian, poligami atau nikah siri dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan dari pasangan. Ancaman pidananya tentu lebih tinggi dan meningkat menjadi penjara 6 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 402 ayat 2. Karena menyembunyikan status kawin dianggap sebagai keadaan yang memberatkan. KUHP nasional juga mengatur melalui pasal 403 bahwa perkawinan termasuk nikah siri yang kemudian dinyatakan tidak sah karena adanya penghalang dan tidak diberitahukan dapat berujung pidana selama 6 tahun penjara dan masuk dalam kategori denda 4. Selain itu, pasal 404 KUHP nasional kita juga menegaskan kewajiban melaporkan peristiwa penting seperti perkawinan dengan saksi-saksi. Apabila berkewajiban ya tersebut diabaikan secara sistematik, pelaku yang melakukan poligami dan nikah siri dengan delik atau unsur penipuan melalui menyembunyikan, menghalang perkawinan juga dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa pembatasan atau pencabutan hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 405 KUHP nasional. Yuk, jika bermanfaat, sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat dan salam kewarasan.